Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal pemberdayaan masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Asset Based Community Development atau ABCD melalui optimalisasi pangan lokal dan penguatan kapasitas komunitas dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan, serta manfaat kegiatan. Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai potensi yang sangat besar, apalagi untuk sumber daya perikanan hewan laut, di mana sumber ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk pemenuhan protein pertumbuhan gizi anak. Namun, meskipun punya potensi tersebut, angka stunting di Mentawai itu masih tergolong tinggi. Menurut data SSGI 2024, Kepulauan Mentawai mempunyai prevalensi stunting yang mencapai 26,2%, sehingga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Tingginya angka stunting ini bukan disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan, tapi lebih ke belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal serta masih rendahnya pengetahuan tentang gizi. Lalu juga terdapat beberapa faktor lain seperti pola makan yang belum optimal, rendahnya pengetahuan ibu, rendahnya pengetahuan kader yang belum optimal, lalu sulitnya akses pelayanan kesehatan, dan juga faktor ekonomi sosial. Padahal masyarakat Mentawai itu memiliki banyak aset yang bisa dimanfaatkan, seperti hasil perikanannya, kader posyandunya, bidan desa, kelompok perempuan, dan juga tokoh adat yang ada di sana. Karena itu, kami kelompok 3 menggunakan pendekatan Asset Based Community Development, yaitu yang bisa disebut ABCD, yaitu pendekatan yang berfokus pada potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat di Mentawai, yang mana masyarakat itu menjadi pelaku utama dalam melakukan pemberdayaan sehingga dapat melakukan pemberdayaan secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari program ini yaitu meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, lalu juga meningkatkan praktik ASI dan juga empati berbasis pangan lokal, lalu meningkatkan pemahaman mengenai resiko pernikahan dini, mengoptimalkan pemanfaatan hasil perikanan lokal sebagai sumber gizi keluarga, memperkuat kapasitas kader posyandu, lalu juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan stunting. Adapun manfaat yang diharapkan kami yaitu meningkatnya pengetahuan ibu mengenai gizi, aksi inklusif dan juga empati, lalu juga meningkatnya kapasitas kader, lalu juga dalam jangka panjang dapat mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat, berkualitas dan bebas dari stunting. Baik, terima kasih Saudari Naira. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penyusunan program pemberdayaan ini. Yang pertama itu adalah tahap analisis situasi yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan bidan desa, kader posyandu, tokoh adat, dan ibu balita, serta telah data sekunder dan musyawarah masyarakat desa. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi stunting secara langsung di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian dilakukan identifikasi masalah menggunakan metode USG untuk menentukan masalah yang paling diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangannya. Kemudian dilakukan analisis penyebab masalah menggunakan diagram fishbone dengan pendekatan 5M plus environment agar akar penyebab stunting dapat diidentifikasi secara sistematis. Kemudian berdasarkan hasil tersebut dipilihlah alternatif solusi melalui analisis SWOT, yaitu dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga program yang dirancang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program menggunakan kerangka POAC yang dipadukan dengan pendekatan ABCD, sehingga masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan potensi lokal untuk mencegah stunting. Kemudian, yang terakhir ada tahap evaluasi, dilakukan menggunakan kerangka IPOO atau Input, Proses, Output, dan Outcome untuk menilai kesiapan sumber daya, pelaksanaan program, hasil yang dicapai, hingga dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat. Baik, terima kasih kepada Saudari Vika. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran kondisi stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta akar penyebab masalah berdasarkan analisis fishbone. Nah, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai per Februari 2023, tercatat sebanyak 1.195 balita mengalami stunting yang tersebar di sekitar 43 desa, dan perbedaan angka stunting antar wilayahnya juga cukup besar, yaitu dari 42,9% di Desa Batumonga hingga 5,8% di Desa Siporajaya. Dan dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa masalah stunting ini bukan hanya karena keterbatasan pangan, tetapi juga karena masyarakatnya masih belum optimal dalam memanfaatkan pangan lokal bergizi seperti ikan. Nah, ikan yang tersedia ini lebih banyak dijual dibandingkan dimanfaatkan sebagai sumber protein bagi anak. Oke, selanjutnya untuk analisis fishbone,
dengan menggunakan pendekatan 5M dan environment. Jadi pertama itu ada sumber daya manusia atau MEN. Nah, ditemukan 3 permasalahan. Pertama, adanya rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai gizi balita. Yang kedua, ada kapasitas kadar posyandu yang masih terbatas. Dan terakhir, adanya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber gizi anak. Dan untuk metode, di sini masalah yang ditemukan adanya edukasi gizi yang belum dilakukan secara maksimal, pendampingan kepada keluarga yang masih terbatas, metode penyuluhan masih belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya untuk bagian material atau bahan, permasalahannya di sini pangan lokal bergizi seperti ikan dan keladinya belum dimanfaatkan secara optimal karena tadi masyarakat malah menjualnya gitu. Terus masyarakat juga masih belum mengolah pangan lokal menjadi makanan yang sesuai untuk kebutuhan balita. Untuk mesin atau sarana prasarana, di sini ditemukan 3 masalah, adanya keterbatasan sarana pendukung posyandu, adanya keterbatasan media edukasi kesehatan dan gizi, selanjutnya adanya permasalahan tentang fasilitas pendukung pemantauan tumbuh kembang anak yang masih terbatas. Nah, untuk money atau pendanaannya, adanya keterbatasan dana untuk mendukung program pencegahan stunting dan adanya keterbatasan sumber daya untuk menjalankan kegiatan edukasi dan pemberdayaan secara keberlanjutan. Dan terakhir ada environment atau lingkungan. Di sini kondisi geografis Mentawai ini sebagai wilayah kepulauan menyebabkan akses layanan kesehatan dan distribusi pangannya ini menjadi lebih sulit, susah untuk akses gitu. Nah, untuk adanya faktor sosial seperti norma pernikahan dini yang dapat meningkatkan resiko stunting. Dan berdasarkan hasil Fishbone tersebut dapat dilihat bahwa penyebab stunting di Mentawai ini bersifat kompleks, tidak hanya berasal dari makanan tapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan keluarga, kapasitas kader, sistem edukasi dan lain-lain. Dan selanjutnya itu untuk analisis SWOT, di sini bagi intervensi yang paling sesuai dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terus ditemukan yang pertama itu kekuatan atau strength. Jadi dari sisi kekuatan, di Pulau Mentawai ini ditemukan ketersediaan pangan lokal yang bergizi seperti ikan tadi, terus adanya kadar posyandu yang sudah berada di masyarakat, terus ada juga tokoh adat Sikerei yang dipercaya masyarakat untuk menjadi kekuatan karena bisa meningkatkan penerimaan program di lingkungan masyarakat. Nah, dengan adanya aset tersebut, intervensi yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi gizi, pelatihan kadar posyandu, dan demonstrasi pengolahan makanan berbasis pangan lokal. Untuk weakness atau kelemahannya, di sini ditemukan rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai gizi. Selain itu, kapasitas kadar posyandu juga masih terbatas. Nah, kelemahan lainnya yaitu pemanfaatan pangan lokal yang tersedia belum maksimal. Untuk opportunity atau peluangnya, di sini program ini memiliki dukungan dari berbagai pihak melalui kerjasama lintas sektor seperti pemerintah, desa, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Nah, untuk ancamannya, di sini ditemukan beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Contohnya itu kondisi geografis Mentawai yang sebagai wilayah kepulauan, dan kedua itu masih terdapat faktor sosial seperti norma pernikahan dini. Selanjutnya di sini ada implementasi program. Pada tahap implementasi, program dilaksanakan menggunakan kerangka manajemen POAK yang dipadukan dengan pendekatan Asset-Based Community Development atau ABCD. Pada tahap planning, seluruh pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, pemerintah desa, kader, dan tokoh masyarakat dilibatkan sejak awal untuk menyusun rencana sekaligus memetakan aset yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya, pada tahap organizing, dibentuk tim lintas sektor dengan melibatkan tokoh adat Sikerei sebagai mitra aktif agar masyarakat memiliki rasa percaya dan mau berpartisipasi dalam program. Lalu ada tahap activating dilakukan melalui 5 langkah ABCD, yaitu define, discover, dream, design, dan destiny. Masyarakat bersama-sama menentukan fokus program, mengenali potensi yang dimiliki, menyusun visi, merancang kegiatan, hingga menjalankan program secara mandiri dengan berdampingan dengan fasilitator. Lalu terakhir, pada tahap controlling dilakukan pemantauan secara berkala melalui observasi lapangan dan rapat koordinasi setiap 2 minggu sehingga kendala dapat segera diatasi, terutama karena kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang cukup menantang. Lalu di sini ada evaluasi dan keberlanjutan. Nah, evaluasi program menggunakan kerangka IPO yang terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Pada tahap input dinilai kesiapan sumber daya, kemudian pada tahap proses dipantau pelaksanaan kegiatan dan tingkat kehadiran peserta. Lalu selanjutnya, output diukur melalui peningkatan pengetahuan ibu serta kompetensi kader. Sedangkan outcome melihat perubahan perilaku masyarakat seperti meningkatnya pemberian ASI eksklusif, konsumsi ikan, dan penurunan angka stunting setelah program berjalan. Lalu agar program berkelanjutan, hasil kegiatan diintegrasikan ke dalam RKP Des dan dana desa, diperkuat melalui pemantauan bidan desa, pengembangan kader sebagai champion lokal, serta membangun budaya baru bahwa hasil tangkapan ikan tidak hanya dijual, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber gizi bagi anak.
Lalu kesimpulannya, sebagai kesimpulan stunting di Kabupaten Mentawai dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya pengetahuan gizi, pola asuh, kondisi sosial ekonomi, hingga keterbatasan akses layanan kesehatan. Melalui pendekatan ABCD, masyarakat didorong untuk memanfaatkan aset yang telah dimiliki, seperti hasil perikanan, kader posyandu, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan stunting secara mandiri dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.